Inilah headline news pukul 7 waktu Indonesia Barat, saya Leonard Samosir. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi memutuskan pasal menyerang kehormatan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE tidak berlaku untuk instansi pemerintah, korporasi, serta profesi dan jabatan. Hanya korban individu yang boleh membuat laporan dugaan pencemaran nama baik. Hal ini tertera dalam putusan MK nomor 105 tahun 2024 yang dibacakan oleh MK pada Selasa lalu. MK mengabulkan sebagian gugatan pemohon atas nama Daniel Fritz Tangkilisan. MK menyatakan ketidakjelasan batasan frasa orang lain dalam pasal 27A Undang-Undang ITE yang diserang kehormatan atau nama baik rentan disalahgunakan. Oleh karena itu, MK memutuskan pasal pencemaran nama baik hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Sedangkan badan hukum termasuk instansi pemerintah ataupun profesi dan jabatan tidak termasuk dalam pasal pencemaran nama baik. Oleh karena itu menjamin kepastian hukum sebagaimana diatur dalam. Jadi kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dalam menerapkan frasa orang lain pasal 27A Undang-Undang 1 2024, maka penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa yang dimaksud frasa orang lain adalah individu atau perseorangan. Oleh karena itu, dikecualikan dari ketentuan pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 2024 apabila yang menjadi korban pencemaran nama baik bukan individu atau perseorangan, melainkan lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu, institusi korporasi, profesi, atau jabatan. Yang dipimpin Ketua MK Soeharto. Tidak hanya itu, Mahkamah Konstitusi juga mengabulkan sebagian uji materi Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 3 dan pasal 45A ayat 3 yang digugat jaksa asal Ngawi, Jovi Andrea. MK menyatakan kerusuhan di media sosial tidak memenuhi unsur pidana, kecuali kondisi itu mengganggu ketertiban di ruang fisik. Menurut Hakim Konstitusi Arsul Sani, kritik terhadap kebijakan pemerintah sebaiknya disikapi sebagai bagian dari dinamika demokrasi partisipasi publik dan bukan dianggap sebagai penyebab keonaran. Dalam salah satu amar putusannya, Mahkamah menyatakan permohonan pemohon untuk sebagian dua menyatakan menyatakan kata kerusuhan dalam pasal 28 ayat 3 dan pasal 45A ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 1 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum ikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai kerusuhan adalah kondisi yang mengganggu ketertiban umum di ruang fisik, bukan kondisi di ruang digital atau cyber. Pemirsa, demikianlah headline news untuk saat ini. Headline news berikutnya akan hadir 1 jam dari sekarang. Saya Leonard Samosir, terima kasih. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.